العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ثم أما بعد. Kita masuk di pertemuan ke-15 kajian terhadap kitab Ar-Raddu 'ala al-Jahmiyah karya Al-Imam Al-Hafidh Abu Sa'id Uthman bin Sa'id Ad-Darimi rahimahullah. Kita sampai di bab yang keempat. Berkata penulisnya, babul ihtijab. Bab berkaitan dengan al-ihtijab, bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu berhijab, terhijabi, menghijabkan diri dari makhluk-makhluknya, terpisah dari makhluknya. Dalam bab ini Ad-Darimi ingin mengisyaratkan dan menegaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dapat dilihat dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki hijab yang menghalangi pandangan makhluknya kepadanya, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala terpisah dari makhluknya, tidak berada bersama makhluknya di mana-mana bersama makhluknya sebagaimana didakwakan oleh Jahmiyah mutaqaddimin. Jadi isbat, peletakan bab ini babul ihtijab, penegasan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berada di ketinggian istiwa, berada di atas arsy-Nya, tidak bersama makhluknya. Kenapa begitu? Karena jika dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di mana-mana bersama makhluknya, maka tidak ada faedahnya penjelasan tentang hijab, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghijabi dirinya dari pandangan makhluknya. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, wa ma kana li basharin ay yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijab. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-51, dan tidaklah bagi seorang manusia itu untuk Allah Subhanahu wa taala mengajaknya berbicara kecuali melalui jalur wahyu atau berbicara langsung dari balik tabir, dari balik hijab. Min wara'i hijab ay dari belakang hijab. Wara' bermakna khalf. Ini dalil bahwasanya hijab yang dimaksud adalah hijab secara hakiki, sebenar-benarnya, bukan majaz, bukan sesuatu yang sifatnya khayalan di dalam imajinasi. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan mi wara'i hijab, berarti al-wara' tersifati dengan wara' khalfiyah, sesuatu yang sifatnya thubuti, ada, nyata. Naam, bahwasanya dia Allah Subhanahu wa taala tersifati dengan naam di belakang hijab, di balik tabir. Allah Subhanahu wa taala menghijabi dirinya dengan hijab tersebut. Berkata Ad-Darimi rahimahullah, haddatsana Ali ibn al-Madini, telah mengkhabarkan kepadaku Ali ibn al-Madini. Ali ibn al-Madini dahulu al-Imam Al-Bukhari termasuk yang menaruh respek besar, pemuliaan kepada Ali ibn al-Madini. Bahkan Al-Bukhari mengatakan, mastasghartu nafsi baina yaday ahad illa baina yaday Ali ibn al-Madini. Aku tidak menganggap kecil diriku, aku tidaklah minder kepada seorang pun, naam, kecuali di hadapan Ali ibn al-Madini. Bahkan dikatakan kepada Al-Bukhari, matashtahi, apa yang kamu inginkan? Naam. Maka Al-Bukhari mengatakan, an uqdimal Iraq wa Aliyun hayy fa ujalisuhu. Aku datang ke Irak dalam keadaan Ali bin Al-Madini masih hidup dan aku bermajelis kepada beliau. Katanya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dan Ali bin Al-Madini termasuk dari kalangan para a'immatul hadis yang terjatuh dalam fitnah khalqil Quran ketika terjadi ujian yang besar dari kekhilafahan di masa itu. Bagaimana para ulama ditekan, disiksa, diancam, dibunuh, dipenjara, hanya untuk agar mereka tanazul, mengalah dari prinsip akidah mereka bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah. Termasuk diantaranya yang gugur, jatuh dalam fitnah ini dan tidak tahan menghadapi fitnah adalah Ali bin Al-Madini. Bagaimana beliau disiksa, dipenjara, ditaruh di penjara yang tidak terdapat padanya sinar. Kalau di istilah kita sekarang ini sel tikus namanya. Nasallallahu salamah wal afiyah. Di penjara di sana selama 8 bulan, dibelenggu kakinya. Ali ibn al-Madini dipaksa untuk menyatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk, tapi dia bersikukuh sampai pada akhirnya tidak tahan lagi dan menjawab
memenuhi tuntutan yang dituntutkan kepadanya bahwa Al-Quran adalah makhluk, keterpaksaan. Dan sebelum itu dikatakan bahwasanya beliau ini kan termasuk ahli hadis, dan ketika itu ahli hadis itu, para ulama itu diberi tunjangan oleh negara per bulan, diberi tunjangan sebesar 1.000 dirham per bulannya. Sejak masa fitnah, maka setiap ulama yang ada, setiap ahli ilmu yang ada ditekan untuk mengakui, mendeklarasikan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Nah, Ali bin Al-Madini bersikeras pada yang demikian itu, tetap konsisten bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, mempertahankan akidahnya, sehingga dicabut tunjangan itu dari beliau. Ya, kalau istilah sekarang dimiskinkan, nah, diputus sebab-sebab rizkinya dia dan dipersempit. Dan ini ujian bagi setiap pengemban al-haq. Nah, jadi mempertaruhkan akidah yang benar. Bahkan dikatakan setelah diputuskan untuk diberhentikan beliau dari menerima tunjangan bulanan dari negara, dari kedaulatan ketika itu, ketika pulang sampai di rumahnya, beliau sampaikan yang demikian kepada istri-istrinya dan keluarganya, maka semua mencelanya, mencibirnya. Dikatakan, kaifa na'kul wa min aina lanal mal, gimana nanti kita makan, dari mana kita harta. Ujian seorang laki-laki, seorang suami, yang terberat adalah bagaimana istri dan anak-anaknya. Nah, jadi demi mempertahankan yang demikian itu, pressure bukan dari luar saja, bahkan dari arah dalam. Makanya jika keluarga, istri, pasangan, anak itu tidaklah terdidik dan tidaklah teredukasikan untuk sama-sama terbiasa dalam lingkup ilmu dan pengagungan terhadap dakwah, niscaya malah semakin memberikan pressure, tekanan kepada para laki-laki, kepada para suami. Makanya pentingnya untuk mencari istri yang sejalan, diajak jalan bersama, diajak untuk mengerti. Termasuk dari tekanan yang menimpa Ali bin Al-Madini dari sisi ini, pressure yang kuat ketika diberhentikan, dicabut tunjangan bulanan dari negara, oleh negara, ketika pulang ke rumahnya dicibir, ditekan oleh keluarganya. Dikatakan bahwa beliau ini menanggung sekitar puluhan orang di rumahnya. Ala kulli hal, termasuk dari ujian yang menimpa beliau, sampai pada akhirnya beliau pun gugur, dalam artian tidak tahan untuk mempertahankan yang demikian itu, terkhusus setelah beliau ditangkap, dipenjara, disiksa selama 8 bulan lamanya. Dan yang demikian termasuk ikrah, yakni keterpaksaan. Adapun akidah beliau, akidah ahli sunnah wal jamaah, akidah salaf dalam hal demikian ini. Haddatsana Ali ibn al-Madini, telah mengkhabarkan kepadaku Ali ibn al-Madini, termasuk dari gurunya Al-Imam Ad-Darimi rahimahullah. Dan Ali ibn al-Madini ini pakar ilal. Hadis itu terkadang dilihat dari zahirnya, terkadang sahih dan terkadang dhaif. Dia tidak bisa dipastikan kesahihan dan kedhaifannya kecuali jika dikumpulkan seluruh jalur periwayatannya. Nah, ini dinamakan dengan pengetahuan terhadap illah, kecacatan yang samar yang ada pada suatu riwayat. Ali ibn al-Madini pakar dalam hal tersebut, menunjukkan bagaimana Al-Imam Ad-Darimi termasuk dari murid-murid para a'immatul hadis, para pakar hadis di masa itu, menegaskan, mengisyaratkan bahwa beliau bukan seseorang yang tidak paham tentang seluk-beluk riwayat hadis. Qala haddatsana Ali bin al-Madini qala haddatsana Musa ibn Ibrahim ibn Katsir ibn Bashir ibn al-Fakih al-Ansari thumma as-Sulami. Ali ibn al-Madini mengatakan telah mengkhabarkan kepadaku Musa ibn Ibrahim ibn Katsir ibn Bashir ibn al-Fakih al-Ansari thumma as-Sulami qala sami'tu Talhah ibn Khirash ibn Abdurrahman ibn Khirash ibn Simmah al-Ansari thumma as-Sulami. Naam, beliau mengatakan aku telah mendengar Talhah ibn Khirash ibn Abdurrahman ibn Khirash ibn Simmah al-Ansari, kemudian as-Sulami yaqul, beliau berkata sami'tu Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma, aku mendengar Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma, sahabat, yaqulu nadhara ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Jabir ma li araka muhtamma. Jabir mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam memandang kepadaku seraya berkata, wahai Jabir, ada apa denganmu? Aku lihat kamu sedang galau, sedang risau. Qala qult, maka aku katakan ustushhida abi wa taraka dainan alaihi wa iyala.
Maka Jabir mengatakan, ayahku ustushhida, ayahku terbunuh dalam peperangan, syahid, dan menyisakan hutang dan meninggalkan anak-anak. Makanya Jabir kemudian menikah dengan seorang janda yang membantu dia untuk mengurus adik-adiknya. Ustushhida abi wa taraka dinan alaihi wa iyalan, abi terbunuh dan meninggalkan hutang dan anak-anak yang banyak. Faqala ala ukhbiruka, maka Nabi mengatakan, maukah aku kabarkan kepadamu, ma kalamallahu ahadan qat illa mi wara'i hijabin. Ma kalamallahu ahadan qat illa mi wara'i hijab. Maukah kamu aku kabarkan tentang sesuatu, Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengajak bicara kepada seorang pun sama sekali kecuali dari balik tabir, balik hijab. Wa kallama abaka kifahan, dan Allah Subhanahu wa taala mengajak berbicara bapakmu, Adam alaihi salatu wassalam, kifahan. Kifahan di sini maksudnya biduni hijab, tanpa dari balik tabir. Faqala ya abdi tamanna alayya u'tik. Allah kemudian mengatakan kepada Adam alaihi salatu wassalam, ya abdi, wahai hambaku, tamanna alayya u'tik, angan-anganlah segala apa saja kepadaku, aku akan berikan kepadamu. Naam. Wa saqa Aliun al-haditha, dan Ali Ibn al-Madini kemudian membawakan kelengkapan hadis yang ada. Nah, di sini menunjukkan yang dijadikan syahid bagaimana kegelisahan dari seorang Jabir, bagaimana menanggung hutang peninggalan ayahnya dan saudara-saudaranya. Maka Nabi mengatakan, tamanna aliyah, berharap saja, minta, berangan-angan kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepadamu, menganugerahkan rizkinya kepadamu. Nah, apa saja minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dahulu salaf itu meminta untuk dicukupkan persediaan kebutuhan dapurnya walaupun itu garam sekalipun. Minta kepada Allah, minta diberikan kecukupan persediaan garam, bayangkan. Nah, minta sekecil apapun, seremeh apapun, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala berhijab dari hambanya, terpisah dari makhluknya. Kemudian Ad-Darimi mengatakan, haddatsana Amr bin Aun al-Wasiti qala anba'ana Hushaim an Dawud an Sya'bi. Telah mengabarkan kepadaku Amr bin Aun, beliau berkata telah mengkabarkan kepadaku Hushaim dari Daud dari Sya'bi. Sya'bi imam tabi'in, murid dari murid Ibnu Abbas radhiyallahu an. Qala haddatsana Masruq, telah mengkabarkan kepadaku Masruq. Masruq ini seniornya. Naam, dari murid-murid Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas. Naam. Qala baina ana 'inda Aisyah ummul mu'minina. Baina, ketika aku di suatu waktu dalam keadaan aku berada di sisi Aisyah ummul mu'minin. Faqalat ya Aba Aisyah, maka Aisyah mengatakan, wahai Abu Aisyah, kunyahnya Masruq, man za'ama anna Muhammadan ra'a rabbahu faqad a'zama 'ala Allahi al-firyah. Aisyah mengatakan, siapa yang menyangka, menduga bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melihat Rabb-nya, melihat di sini ra'a ru'yah basariyah, melihat dengan mata kepala di dunia, maka sungguh dia telah mengada-ngadakan sebesar-besar kedustaan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah dilihat di dunia dengan mata kepala. Wa talat, maka Aisyah pun membacakan ayat la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Tidak ada mata-mata pandangan yang dapat menjangkaunya. Dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala itu melihat, yudrikul absar, melihat segala pandangan mata dari makhluk-makhluknya. Apa yang dilihat makhluknya Allah Subhanahu wa taala tahu. Wa huwa latiful khabir. Allah itu al-latiful khabir. Tidak ada satupun yang tersembunyikan dari Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana li basharin an yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijab." Tidak ada satupun dari manusia yang Allah Subhanahu wa taala ajak bicara kecuali dari jalur wahyu atau dari balik tabir. Naam. Berkata Ad-Darimi, haddatsana Utsman bin Abi Syaibah, telah mengkhabarkan kepadaku Utsman bin Abi Syaibah. Qala haddatsana Jarir. Beliau berkata telah mengkhabarkan kepadaku Jarir anil A'mash, Sulaiman bin Mihran. Dari Al-A'mash an Amr bin Murrah, dari Amr bin Murrah an Abi Ubaidah, dari Abi Ubaidah an Abi Musa radhiyallahu an, dari Abi Musa radhiyallahu an qala,
Beliau berkata, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'in. Faqala inna Allah la yanamu wa la yanbaghi lahu an yanama. Allah Subhanahu wa taala qama fina, berdiri di hadapan kami dan menjelaskan 4 perkara. Beliau berkata, sesungguhnya Allah itu tidaklah tidur dan tidak patut bagi Allah untuk tidur. Yakhfidul qista wa yarfa'uhu. Allah meletakkan takaran timbangan dan mengangkatnya. Siapa saja yang Allah takar rezekinya, siapa saja yang Allah bukakan perbendaharaan rezekinya, semua dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, yurfa'u ilaihi amalul laili qabla nahar, diangkat kepadanya amalan malam sebelum amalan siang. Menunjukkan Allah Subhanahu wa taala berada di ketinggian, diangkat segala amalan ke atas. Wa amalun nahari qabla lail, dan diangkat kepadanya segala amalan hambanya di siang hari sebelum malam. Hijabuhun nur, law kasyafahu la ahraqat subuhatu wajhihi kulla syai'in adrakahu basaruhu. Hijabnya Allah itu cahaya. Allah Subhanahu wa taala terhijabi dengan cahaya. Seandainya kasyafahu, seandainya Allah singkap dirinya, Allah singkap cahaya itu dari dirinya, la ahraqat subuhatu wajhihi, niscaya kemahasucian wajahnya Allah Subhanahu wa taala dan kemahamuliaannya itu akan membakar, membumi hanguskan segala sesuatu adrakahu basaruhu, segala sesuatu yang Allah jangkau dengan pandangannya Allah Subhanahu wa taala akan terbakar luluh lantak. Dan pandangannya Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Kalau dibuka hijab itu, niscaya semuanya akan hancur, akan terbakar. Segala makhluk yang ada, menunjukkan bahwa seluruh makhluk yang ada tidak mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan mereka. Ini dalam kehidupan duniawi. Dalam kehidupan ukhrawi, dengan wujud penciptaan yang Allah Subhanahu wa taala sesuaikan, maka Allah kehendaki kehidupan ukhrawi, kehidupan akhirat dapat menjangkau yang demikian itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Adapun di dunia, maka tidak ada satupun yang mampu untuk melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Melihat kepada hijabnya saja tidak akan mampu dari cahaya yang tidak bisa untuk dilihat dengan mata kepala. Kita kiaskan saja dalam masalah melihat matahari di siang bolong. Bisa kita dengan mata telanjang? Tidak bisa. Padahal itu hanya cahaya yang sepele, cahaya matahari. Bagaimana dengan hijabnya Allah Subhanahu wa taala? Berkata Ad-Darimi rahimahullah, haddatsana Mahbub ibn Musa al-Antaqi saduq. Qala anba'ana, telah berkata anba'ana Abu Ishaq al-Fazari, telah mengkhabarkan kepadaku Abu Ishaq al-Fazari, Ibrahim ibn Muhammad, an Sufyan di sini Ats-Tsauri. An Ubaidin al-Muktib, an Mujahid an Ibni Umar. Di situ tulisannya di situ al-Mukattib, yang betul al-Muktib. Dari Ubaid al-Muktib an Mujahid an Ibni Umar radhiyallahu anhuma, qala Ibnu Umar, ihtajaba Allahu min khalqihi bi arba'. Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, Allah berhijab dari makhluknya dengan 4 lapis. Dengan api, binarin, dengan api, wa dhulmah, dan kegelapan. Api, kemudian diiringi dengan kegelapan, kemudian lapisan berikutnya wa nurin, dengan cahaya, wa dhulmah, kemudian dengan kegelapan. Dari 4 hijab. Dan yang seperti ini disebutkan oleh Ibnu Umar tentu bukan dari jalur akal, karena tidak bisa dikatakan, dikabarkan yang demikian kecuali dari jalur wahyu. Jadi hukumnya hukum marfu' sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Ad-Darimi, haddatsana Musa ibn Ismail Abu Salamah, telah mengabarkan kepadaku Musa ibn Ismail Abu Salamah. Beliau berkata, haddatsana Hammad wa huwa ibn Salamah, telah mengkabarkan kepadaku Hammad ibn Salamah. Hammad ibn Salamah berkata, anba'ana Abu Imran al-Jawni, telah mengkabarkan kepadaku Abu Imran al-Jawni, thiqah. An Zurarah ibni Awfa, dari Zurarah ibni Awfa, tabi'in. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'ala Jibril, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Jibril, hal ra'aita rabbaka, apakah engkau melihat Rabbmu? Nabi bertanya kepada Jibril,
"Ya Jibril, apakah engkau melihat Rabbmu?" Fantafadha Jibril. Wa qala ya Muhammad. Maka Jibril mengatakan, "Inna baini wa bainahu 70 hijaban." Sesungguhnya antara aku dan antara dia ada 70 hijab min nurin dari cahaya. Naam. "Lau danautu min adnaha lahtaraktu." Jibril mengatakan, seandainya aku mendekat ke hijab yang paling dari 70 hijab itu, seandainya aku mendekat kepada hijab yang paling dekat padaku, niscaya aku akan terbakar. Cahayanya itu membakar. Qala Abu Sa'id, Al-Imam Ad-Darimi mengatakan, "Man yuqaddir qadra hadhihi al-hujubi allati ihtajaba al-jabbaru biha." Kalau seperti ini keadaannya, siapa yang bisa mentaksirkan bagaimana kadar dari hijab-hijab yang Allah berhijab dengannya? Betapa dahsyatnya dan luar biasanya. Wa man ya'lamu kaifa hi ghairu alladhi ahata bi kulli syai'in ilma. Siapa yang bisa mengetahui bagaimana konsep hijab itu? Kecuali dia yang maha meliputi segala sesuatu, ilmunya. Bermakna enggak ada yang bisa tahu tentang kadar hijab itu kecuali ya Allah Subhanahu wa taala. Wa ahsa kulli syai'in adada. Allah meliputi segala sesuatunya. Kemudian Ad-Darimi mengatakan, fa fi hadza aidha dalilun annahu ba'inun min khalqihi. Dalam paparan riwayat-riwayat yang telah berlalu terdapat padanya dalil bahwa Allah itu ba'in, terpisah dari makhluknya, tidak bersatu dengan makhluknya atau bertempat di tempat makhluknya. Ba'in, terpisah. Muhtajibun anhum, Allah terhijabi, menghijabi dirinya dengan hijab tersebut dari makhluknya. La yastati'u Jibrilu ma'a qurbihi ilaihi ad-dunuwa min tilkal hujubi. Jibril saja bersamaan dengan kedekatan Jibril di sisi Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang paling dekat di sisi Allah. Yang menyampaikan segala pesan-pesan ilahi, wahyu-wahyu Allah. Jibril saja tidak mampu untuk mendekat ke hijab-hijabnya Allah Subhanahu wa taala tersebut. Walaysa kama yaqulu haula'i za'ighatu. Tidak sebagaimana yang dikatakan oleh mereka para za'ighah, orang-orang yang menyimpang, yaitu Jahmiyah. Orang-orang zindik. Innahu ma'ahum fi kulli makan. Bahwasanya Allah itu bersama makhluknya di mana-mana, di setiap tempat. Jahmiyah mutaqaddimun. Walau kana kadzalika ma kana lil hujubi hunaka ma'nan. Kalau seandainya dakwaan sebagaimana dakwaan Jahmiyah, Allah bersama makhluknya di mana-mana, kalau begitu tidaklah ada gunanya hijab-hijab yang disebutkan tersebut dalam riwayat. Li'anna alladhi huwa fi kulli makanin la yahtajibu bi syai'in min syai'in. Karena logikanya sesuatu yang berada di setiap tempat di mana-mana, ya tentunya dia tidaklah terhijabi atau menghijabi diri dengan sesuatu. Karena menyatu dengan sesuatu itu sendiri berada di tempat yang sama. Paham maksudnya? Antara Allah Subhanahu wa taala dan makhluknya, Allah letakkan hijab. Kalau kelazimannya bahwa Allah ada di mana-mana, berarti Allah ada di balik hijab maupun di luar hijab. Di luar hijab ada siapa? Ada makhluk. Di luar hijab ada makhluk. Kalau dikatakan Allah di mana-mana, berarti lazimnya Allah berada di balik hijab maupun di luar hijab. Ini kan membatalkan dakwaan mereka, membatalkan dakwaan mereka. Ini maksud dari bab ini. Bagaimana Ad-Darimi meletakkan bab ini babul ihtijab. Adanya, tetapnya hijab bagi Allah Subhanahu wa taala menunjukkan Allah Subhanahu wa taala tidak berada bersama makhluknya sebagaimana dakwaan Jahmiyah. Fa kaifa yahtajibu man huwa kharijul hijabi kama huwa min waraihi. Ya kan, bagaimana bisa berhijab zat yang dia ada di luar hijab? Bagaimana dia bisa berhijab dari yang di luar hijab sebagaimana dia berhijab dari balik hijab? Falaisa liqaulillahi azza wa jalla mi wara'i hijab indal qaumi misdaq. Kalau begitu, firman Allah Subhanahu wa taala di surat Asy-Syura 51 yang dibawakan oleh Ad-Darimi, di sisi Al-Jahmiyah tidaklah ada artinya sama sekali. Berarti mereka ini mendustakan Al-Qur'an dan itu kekufuran. Wal atharu allati ja'at an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi nuzuli Rabbi tabaraka wa ta'ala tadullu ala anna Allah azza wa jalla fawqa as-samawati ala arsyih ba'inun min khalqihi. Dan athar-athar yang
telah datang dengannya Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang turunnya Allah tabaraka wa taala menunjukkan bahwa Allah itu berada di atas langit, di atas arsy-Nya, terpisah dari makhluknya. Karena nuzul turun itu dari ketinggian, menunjukkan Allah berada di atas. Ketika Allah Subhanahu wa taala turun, na'am, Allah Subhanahu wa taala tetap berada di ketinggian. Bermakna tidak ada satu makhluk pun yang ada di atasnya Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat ulu, kemahatinggian Allah itu sifat dzatiyah. Allah turun dengan makna turun yang sebenar-benarnya, tapi tidaklah melazimkan berarti ada di sana makhluknya yang ada di atasnya Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir. Tidak ada yang semisal dengannya. Nah, dan dia as-sami'u al-basir. Itsbatun bila tamtsil wa tanzihun bila ta'til. Tidak bisa kita jangkau dengan panca indera kita. Nah, sesuatu yang pasti bisa dijelaskan secara ilmiah, hanya saja akal keterbatasan kita tidak mampu menjangkaunya. Seperti dimensi. Dimensi kan dikatakan ada berapa? Dimensi. Dimensi kita berapa sih? 3D. Mana bisa 4 dimensi? Kita nggak bisa lihat di balik punggung antum, nggak bisa tahu. Nah, kita hanya bisa lihat 3 dimensi. Apakah keterbatasan kita pada 3 dimensi berarti melazimkan tidak ada sesuatu di balik punggung antum? Hah? Anda nggak bisa jangkau apa yang ada di balik punggung antum. Apakah itu menandakan tidak ada sesuatu di balik punggung antum? Anda tidak bisa menjangkau apa yang ada di balik dinding ini. Apakah maknanya tidak ada sesuatu di balik dinding? Tidak. Tapi keterbatasan kita yang ada di dimensi tersebut, ya, nah, membatasi kita. Disebutkan bahwasanya dalam penelitian ilmiah dikatakan ada sampai 12 dimensi. Kebenarannya, ya, wallahu ta'ala alam, karena kita bukan bidangnya di situ. Tapi yang jelas sesuatu yang masih bisa dijangkau dengan penalaran. Nah, ya seperti itu. Bayangkan di atas dimensi ketiga ini sudah tidak bisa kita jangkau, walaupun itu ada dan itu nyata. Apalagi, nah, untuk hal-hal yang sifatnya ghaibi, untuk hal-hal yang sifatnya ghaibi. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.